Om Swastiastu. Yang terhormat, Ibu Ninyoman Astika Dewi, SGZ M Biomed, dan Ibu Luputu Rinawati, SSI selaku dosen penguji. Yang saya hormati, Ibu Dr. Gigi Igusti Agung Ayu Darmawati, M Biomed, dan Ibu Dr. Gigi Igusti Agung Ayu Putu Swastini, M Biomed, selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Nimade Putri Sumiarini, NIMP 07134018056, Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Denpasar. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai sidang karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Kadar Hemoglobin pada Ibu Hamil Trimester 3. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Tinjauan Pustaka, Bab 3 Kerangka Konsep, Bab 4 Metode Penelitian, Bab 5 Hasil dan Pembahasan, dan Bab 6 Simpulan dan Saran. Salah satu masalah kesehatan yang saat ini sedang dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah tingginya angka ibu hamil yang menderita anemia. Menurut data dari Riset Kesehatan Dasar oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diketahui bahwa persentase ibu hamil yang menderita anemia di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2013 yaitu sebesar 37% menjadi 48,9% pada tahun 2018. Ibu hamil dikatakan mengalami anemia apabila kadar hemoglobin kurang dari 11 gram per desiliter. Penurunan kadar hemoglobin di bawah normal cenderung lebih banyak terjadi pada masa kehamilan trimester 3, karena kebutuhan akan zat besi yang meningkat sesuai usia kehamilan yang semakin tua. Mengingat adanya dampak buruk anemia pada wanita hamil dan janin, maka diperlukan perhatian yang cukup terhadap masalah ini. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai gambaran kadar hemoglobin ibu hamil trimester 3 di Puskesmas Karangasem 1. Selanjutnya, adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu bagaimanakah gambaran kadar hemoglobin pada ibu hamil trimester 3 di Puskesmas Karangasem 1. Selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama yaitu tujuan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kadar hemoglobin ibu hamil trimester 3 di Puskesmas Karangasem 1. Selanjutnya, untuk tujuan khusus dapat dilihat pada layar di samping. Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya, tinjauan pustaka dari penelitian ini mencakup teori mengenai hemoglobin, kehamilan, hubungan kadar hemoglobin dengan kehamilan, anemia dalam kehamilan, dan pemeriksaan kadar hemoglobin. Selanjutnya yaitu kerangka konsep. Berdasarkan kerangka konsep di samping, saya jelaskan bahwa pada ibu hamil, kadar hemoglobin dipengaruhi oleh trimester kehamilan dan beberapa faktor lainnya. Di antaranya yaitu kepatuhan konsumsi tablet VFE, tingkat pendidikan, usia, paritas, dan jarak kehamilan. Pada masa kehamilan trimester 3, merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kadar hemoglobin ibu hamil terhadap kejadian anemia, di mana kadar hemoglobin yang kurang dari 11 gram per desiliter dinyatakan di bawah normal. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah kadar hemoglobin ibu hamil trimester 3 di Puskesmas Karangasem 1. Definisi operasional dari penelitian ini dapat dilihat pada PPT di samping. Selanjutnya yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Selanjutnya, terkait dengan alur penelitian. Alur penelitian dari penelitian ini terdiri dari pengajuan proposal penelitian, pengajuan izin penelitian, pengambilan dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan yang terakhir yaitu pembuatan laporan. Populasi pada penelitian ini adalah ibu hamil trimester 3 yang melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin di Puskesmas Karangasem 1 pada periode bulan Januari sampai dengan Februari 2021 yang berjumlah 46 orang. Selanjutnya yaitu penentuan besarnya sampel berdasarkan populasi data ibu hamil trimester 3 yang melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin di Puskesmas Karangasem 1 sejumlah 46 orang. Untuk teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik total sampling, di mana jumlah sampel yang diambil untuk penelitian sama dengan jumlah populasi.
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder dengan teknik pengumpulan data, yaitu dengan teknik telaah dokumen atau studi dokumen. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Puskesmas Karangasem 1 merupakan salah satu puskesmas di Karangasem yang berlokasi di Jalan Raya Perasi, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Karakteristik ibu hamil trimester 3 berdasarkan usia dikategorikan menjadi dua, yaitu usia tidak berisiko, yaitu usia 20-35 tahun, dan usia berisiko, yaitu usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Pada tabel diketahui bahwa dari 46 ibu hamil trimester 3 yang melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin di Puskesmas Karangasem 1, paling banyak termasuk dalam kelompok usia tidak berisiko, sejumlah 35 orang dengan persentase sebesar 76,09%. Selanjutnya yaitu karakteristik ibu hamil trimester 3 berdasarkan paritas dikategorikan menjadi dua, yaitu paritas tidak berisiko, paritas kurang dari sama dengan 2, dan paritas tidak berisiko, yaitu paritas lebih dari 2. Berdasarkan tabel diketahui bahwa dari 46 ibu hamil trimester 3 yang melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin di Puskesmas Karangasem 1, paling banyak termasuk dalam kelompok paritas tidak berisiko sejumlah 43 orang dengan persentase 93,48%. Selanjutnya yaitu karakteristik ibu hamil trimester 3 berdasarkan jarak kehamilan, yang dikategorikan menjadi dua, yaitu tidak berisiko apabila jarak kehamilan 2-5 tahun atau belum pernah melahirkan, dan kategori berisiko apabila kurang dari 2 tahun dan lebih dari 5 tahun. Pada tabel diketahui bahwa dari 46 ibu hamil trimester 3 yang melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin di Puskesmas Karangasem 1, sebagian besar termasuk dalam kelompok tidak berisiko, sejumlah 31 orang dengan persentase 67,39%. Itu kadar hemoglobin ibu hamil trimester 3 di Puskesmas Karangasem 1. Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil trimester 3 di Puskesmas Karangasem 1 memiliki kadar hemoglobin normal, yaitu sejumlah 26 orang dengan persentase 56,52%. Sehingga dapat diketahui bahwa prevalensi anemia pada ibu hamil trimester 3 di lokasi penelitian adalah sebesar 43,48%. Maka dari itu, pencegahan dan pengobatan anemia harus tetap diperhatikan oleh pihak yang berkaitan, terutama tenaga kesehatan di Puskesmas Karangasem 1 agar dapat menurunkan persentase ibu hamil yang menderita anemia di wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu distribusi kadar hemoglobin berdasarkan usia. Berdasarkan tabel di samping diketahui bahwa jumlah presentase ibu hamil trimester 3 yang termasuk dalam kelompok usia tidak berisiko adalah sebesar 76,1%. Sebagian besar dari kelompok usia ini memiliki kadar hemoglobin normal dengan persentase 45,66% dan yang memiliki kadar hemoglobin rendah sebesar 30,44%. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang ada, yaitu pada kelompok usia tidak berisiko, yaitu usia 20-35 tahun, merupakan usia reproduksi yang tepat untuk kehamilan dan memiliki risiko yang rendah terhadap kejadian anemia selama masa kehamilan. Pada penelitian ini juga ditemukan ibu hamil trimester 3 yang termasuk dalam kelompok usia berisiko, yaitu usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun dengan persentase 23,9%, di mana dalam kelompok usia ini terdapat 13,4% ibu hamil trimester 3 yang memiliki kadar hemoglobin rendah dan sebesar 10,86% ibu hamil trimester 3 yang memiliki kadar hemoglobin normal. Berdasarkan analisis situasi di lapangan, usia reproduksi sehat belum tentu menjamin kesehatan ibu hamil karena ada berbagai faktor lain, baik dari dalam maupun luar kondisi ibu hamil, seperti pengetahuan dan status gizi dari ibu hamil. Selanjutnya yaitu distribusi kadar hemoglobin berdasarkan paritas. Berdasarkan tabel di samping diketahui bahwa jumlah presentase ibu hamil trimester 3 yang termasuk ke dalam kelompok paritas tidak berisiko adalah sebesar 93,48%. Sebagian besar dari kelompok paritas ini memiliki kadar hemoglobin normal dengan presentase 52,17% dan yang memiliki kadar hemoglobin rendah sebesar 41,31%. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang ada, yaitu paritas kurang dari sama dengan 2 merupakan paritas yang paling aman ditinjau dari sudut kesehatan ibu.
Pada penelitian ini juga ditemukan ibu hamil trimester 3 yang termasuk dalam kelompok paritas berisiko dengan presentase 6,52%, di mana dalam kelompok paritas ini terdapat 4,38% ibu hamil trimester 3 yang memiliki kadar hemoglobin normal dan sebesar 2,14% memiliki kadar hemoglobin rendah. Anemia pada masa kehamilan dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kecukupan besi dalam tubuh, pola konsumsi tablet besi, pengetahuan, riwayat pendarahan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu distribusi kadar hemoglobin berdasarkan jarak kehamilan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Puskesmas Karangasem 1, pada tabel diketahui bahwa jumlah presentase ibu hamil trimester 3 yang termasuk ke dalam kelompok jarak kehamilan tidak berisiko adalah sebesar 67,39%. Sebagian besar dari kelompok jarak kehamilan ini memiliki kadar hemoglobin normal dengan presentase 39,13% dan yang memiliki kadar hemoglobin rendah sebesar 28,26%. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang ada, yaitu jarak kehamilan yang aman adalah antara 2-50 tahun, ditinjau dari kesehatan ibu. Pada penelitian ini juga ditemukan ibu hamil trimester 3 yang termasuk ke dalam kelompok jarak kehamilan berisiko dengan presentase 32,61%, di mana dalam kelompok ini terdapat 8 orang atau 17,39% ibu hamil trimester 3 yang memiliki kadar hemoglobin normal dan sebesar 15,12% memiliki kadar hemoglobin rendah. Presentase yang lebih tinggi pada kadar hemoglobin normal dibandingkan dengan kadar hemoglobin rendah pada kelompok jarak kehamilan berisiko ini bisa terjadi karena tingginya tingkat pengetahuan ibu hamil, di mana adanya kesadaran dari ibu hamil dengan jarak kehamilan berisiko untuk melakukan tindakan pencegahan anemia pada dirinya, seperti memenuhi kebutuhan zat besi selama masa kehamilan melalui asupan makanan dan rajin melakukan kunjungan ke puskesmas untuk pemeriksaan rutin. Selanjutnya yaitu simpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap kadar hemoglobin ibu hamil trimester 3 di Puskesmas Karangasem 1, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, yang dapat dilihat di PPT samping saya. Adapun saran dari penelitian ini yaitu, berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti yang pertama yaitu bagi ibu hamil trimester 3 agar melakukan pemeriksaan laboratorium khususnya kadar hemoglobin secara rutin untuk mengetahui secara dini kondisi kesehatan tubuh dan janin dalam kandungan. Yang kedua, bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Karangasem 1 diharapkan dapat lebih memberikan penjelasan tentang pentingnya menjaga kesehatan pada ibu hamil khususnya pada usia kehamilan trimester 3 untuk meminimalisir adanya risiko anemia dan menurunkan prevalensi anemia pada ibu hamil trimester 3 di Puskesmas Karangasem 1. Dan bagi pembaca diharapkan dapat lebih memahami aspek kesehatan khususnya pada ibu hamil trimester 3 sehingga kedepannya dapat lebih menjaga kesehatan tubuh dan janin yang dikandung. Dan yang terakhir yaitu bagi peneliti lain diharapkan dapat digunakan sebagai data dasar untuk penelitian selanjutnya khususnya penelitian mengenai kadar hemoglobin pada ibu hamil trimester 3. Sekian video presentasi saya terkait dengan karya tulis ilmiah yang berjudul Gambaran Kadar Hemoglobin pada Ibu Hamil Trimester 3 di Puskesmas Karangasem 1. Terima kasih. Om Santi 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 Om.